Shalom, selamat pagi. Silahkan duduk, puji Tuhan. Ya, sukacita saya boleh melayani tempat ini. Terima kasih Pak Cahya undangannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang belum kenal dengan saya. Saya mau perkenalkan diri saya. Saya adalah pendeta pembantu Timotius Prayogo. Saya bergereja di GBI Bethel Kelapa Gading di bawah penggembalaan Pak Rubin Adi, Pak Suito dan Pak Julius Ishak. Puji Tuhan, saya sudah menjadi ketua pelayanan misi kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi pelayanan misi berkat yang saya pimpin adalah pelayanan misi yang memberkati hamba-hamba Tuhan dari Aceh sampai dengan Papua. Kami sudah melakukan sumbangan kurang lebih 1000 lebih gereja di seluruh Indonesia. Waktu itu interdenominasi, tapi sejak COVID kita perkecil menjadi khusus GBI. Dan yang terakhir kita menelurkan proyek-proyek BPP, Badan Pusat daripada Sinode. Di mana kita merenovasi gereja yang sudah tidak layak untuk menjadi gereja yang layak. Dengan bantuan 125 sampai 150 juta, di mana di situ tersebar dari Indonesia Timur, Indonesia sekarang sudah berjalan ke Sulawesi dan Kalimantan. Puji nama Tuhan, ketika diserah terimakan gereja itu, hamba Tuhan yang sebagai gembala yang kita berikan bantuan itu, mereka menangis Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang, Pak, kami bermimpi saja belum pernah memiliki gereja yang bagus. Yang artinya lantainya dari keramik, dindingnya dari bata dan sebagainya. Mereka asalnya dari atap rumbia dan tanahnya itu dari tanah. Kalau hujan kehujanan, kalau banjir kebanjiran. Nah itu ada beberapa lokasi di NTT, NTB, bahkan sampai di Papua. Sampai itu kita juga memberikan beasiswa untuk anak-anak dari STT Karisma. Dan itu setelah lulus kita utus sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan kita berencana juga sampai ke luar negeri. Doakan agar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di samping saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai pengusaha. Saya bergerak dalam bidang karoseri, pembuatan tangki truk di Pertamina. Jadi hari-hari saya adalah pengusaha. Hari Minggu saya sebagai pengusaha pendeta. Campuran ya Pak. Haleluya. Jadi mohon maaf, saya pendeta termasuk pendeta yang sudah umur 59, saya masih belum biasa pakai pointer yang pakai cetak cetik, saya belum bisa paham. Saya tetap pakai ini, pakai bahan, puji Tuhan. Hari ini saya diberikan tema tanggung jawab Kristiani terhadap keluarga. Ayat yang terambil di sini adalah 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ibu bapak saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sering mendengar di media sosial kita, di kehidupan kita, apalagi yang terkenal dengan FYP dan sebagainya. Kita banyak melihat, waduh banyak orang pinter. Apologet yang berbicara mengenai kekristenan, bicara mengenai Alkitab, bicara mengenai pengajaran. Ada yang bilang saya menemukan buku tanah yang menyangkal semua Alkitab. Bahkan saya sendiri, saya juga sempat bingung Bapak Ibu Saudara. Saya dengar pengajaran Yesus ada di neraka. Wis. Maaf ya, jangan dipotong ya, karena kalau potong artinya lain. Jadi dikatakan di sini sebetulnya mereka itu membicara bahwa Yesus itu tidak di sorga, Yesus itu di neraka. Loh kok bisa? Dia sebagai owner. Kalau owner boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya kita punya tempat pembakaran mayat, misal, boleh nggak saya di situ? Boleh. Untuk apa? Untuk nyetel. Panasnya berapa? 1000. Oh ini ada orang petojo jahati, panasnya dibuat 2000 biar cepat kering. Misal. Loh, logika ini saya pikir benar juga. Terus tapi ada perkataan, di mana Yesus berada, di situ kamu mau berada. Dengan kata lain, orang percaya masuk neraka. Loh, saya sempat bingung Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya belajar apologet. Apologet itu bicara mengenai bahaya yang sekarang itu dalam diri anak-anak muda.
Oh, saya enggak ke gereja. Gerejanya online. Oke. Pengajaranmu apa? Hari ini bicara berkat, hari ini bicara akhir zaman, hari ini bicara krisis, hari ini bicaranya yang enak-enak didengar mungkin. Tetapi esensi pengajaran itu menjauhkan kita daripada destiny kita surga. Sehingga dengan kata lain, orang itu sekarang mulai dibelokkan, nggak usah banyak-banyak, setengah derajat aja dari destiny ke surga, dibelokkan sedikit, sedikit. Lama-lama berbelok 180 derajat ke tidak destiny di dalam surga. Itu sebabnya hari-hari ini kita sebagai orang gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah mengerti mengenai Injil, mengerti kabar keselamatan, mengenai Yesus Kristus siapa, kita harus bergandengan tangan. Tidak ada waktunya lagi kita saling menyerang antara hamba Tuhan. Tapi kita bergandengan tangan, ayo selamatkan ini jiwa-jiwa. Jangan sampai apa? Jangan sampai jiwa-jiwa itu masuk ke dalam neraka. Dalam teori following itu dikatakan Yesus di neraka, umatnya ke neraka. Padahal konsep di Alkitab, tidak ada satu ayat pun mengatakan Yesus ada di neraka, dihukum di neraka. Tidak ada. Itu sebabnya saya hari-hari ini tergelitik banyak pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu. Ada lagi yang berbicara mengenai persepuluhan. Saya tidak ada note catatan dari Bapak Gembala Saudara, tidak ada. Tapi saya mau katakan, gereja mau dihancurkan lewat apa? Lewat keuangan. Gereja mau dihancurkan lewat apa? Pekabaran Injil. Di mana orang yang bergelora menyatakan kebenaran firman yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, dimatikan Roh Kudusnya, dikatakan tidak perlu karunia Roh Kudus, sehingga orang sudah tidak ada kerinduan lagi untuk menyelamatkan jiwa. Pertama disikat dari apa? Dari keuangan. Kedua dari pikiran. Makanya kalau hari-hari ini bicara ketidakkudusan, jangan hanya bicara dari sisi penampilan saja, tetapi berbicara pikiran mengenai pengajaran, apologet. Saya nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah. Saya belajar sendiri teologi. Saya belajar hermeneutik 4 kali, ikut 4 dosen yang sama, yang berbeda-beda. Saya pelajari apa sih? Saya latar belakangnya seorang teknik sipil, ahli bangunan, nggak ngerti teologi. Orang teknik itu paling benci dengan hafalan, betul Pak? Betul Pak? Iya. Tapi hari ini kita mesti belajar Pak. Aduh, kita mesti belajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar, hari ini banyak pertanyaan yang menyerang, bertanya kepada kita bagaimana kita mensiasati hidup. Gak ada urusan sebetulnya, orang bertanya sama kita, kalau bisa kita jawab. Tetapi yang saya temukan di lapangan, banyak orang-orang Kristen ketika ditanya mengenai jalan keselamatan, siapa Yesus, itu mereka gagap. Itu sebabnya tetap perlu persekutuan. Yang setuju katakan amin. Perlu komsel yang di sini katakan holy. Perlu ibadah kumpul. Perlu kita punya community, punya teman seiman. Kalau Bapak Ibu, saya punya trik ya Bapak Ibu. Ketika saya menemukan hal-hal yang aneh-aneh, saya nggak sebar ke orang lain. Saya masukkan dalam pesan pribadi saya. Saya masukkan di situ. Kalau saya tidak ngerti, saya tanya ke dosen saya atau yang lebih ngerti mengenai teologi hal ini. Sehingga saya tidak salah alamat. Seperti contohnya, Yesus di neraka. Logika kita masuk loh. Yesus yang punya neraka. Iya. Yesus boleh nggak di neraka? Boleh, tapi bukan terdakwa. Loh, dipikir-pikir masuk akal. Dipikir-pikir masuk akal. Tetapi ada kandungan yang tidak benar. Di mana Yesus berada, di situ engkau berada. Nah, di sini saya ngambil satu kata dari kata murtad aja, ini udah panjang kalau mau dijelaskan. Tapi saya hari ini diberikan tugas untuk berbicara mengenai keluarga. Katakan amin. Itu preambul aja, pembukaan aja Bapak Bu. Kalau kita komsel namanya ice breaking. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari yang pertama, minggu pertama 8:30 adalah jam yang bahaya ini. Ya. Kita lihat kebenarannya dulu.
Pendahuluan keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk Allah. Kita lihat dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Boleh ditayangkan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini dikatakan bahwa institusi yang pertama dibentuk Allah adalah keluarga. Seorang lelaki meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Bapak ibu saudara, saya sudah nikah 33 tahun, saya sudah punya anak 3. Anak saya yang pertama 32, yang kedua masih 30, kemudian yang ketiga masih 23. Saya puji Tuhan, dibimbing oleh Tuhan kalau saya melihat bahwa sampai hari ini Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tolong saya. Anak-anak saya sudah lulus sekolah semua, dari luar negeri semua. Dan yang ketiga masih bekerja di Melbourne, Australia. Di sini dikatakan bahwa keluarga adalah institusi yang pertama di dalam yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita bukan hanya mengasihi keluarga, tetapi bertanggung jawab secara nyata. Rasul Paulus menyebut orang yang tidak bertanggung jawab sebagai orang yang murtad. Ini menunjukkan betapa seriusnya hal ini. Bertanggung jawab itu adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan. Hari-hari ini kalau seorang sudah berani mengambil keputusan, I married with you. Itu artinya bukan hanya sekedar aku bertanggung jawab, hanya ngomong doang. Tetapi harus berani bekerja keras buat keluarganya. Kalau engkau belum bekerja, jangan nikah. Pengalaman yang sudah terjadi, ribut yang terbesar dalam rumah tangga orang-orang muda hari ini adalah masalah keuangan. Masalah ketidakcukupan. Teori ekonomi diputar-putar bagaimanapun, tidak pernah cocok. Hari-hari ini aku boleh bilang anak muda sekarang pada ngidola yang namanya Timothy Ronald. Ngerti? Ada yang ngerti nggak? Coba lambaikan tangan. Anak muda. Nah, anak muda. Haleluya. Timothy Ronald ini kalau saya boleh katakan adalah anak muda yang menggapai suatu impian di mana setiap anak muda idolanya seperti itu. Umur masih muda, kekayaannya sudah mencapai angka triliun. Dan dia bermain namanya kripto. Ya, kalau orang melihat at the end-nya saja sih, wah menjadi idola. Tetapi saya mau katakan, anak muda jangan lihat hasil akhirnya. Tapi Anda lihat prosesnya. Sama-sama katakan saya, prosesnya. Prosesnya nggak gampang. Prosesnya nggak gampang. Bukan kata orang, saya alami. Saya ngalami. Datang ke Jakarta belum punya rumah, masih ngontrak di daerah Sunter. Tahun 92. Orang ngontrak itu paling nggak enak satu. Tiap bulan kontrakannya naik. Kalau sudah mengambil keputusan untuk menikah, itu harus kerja keras. Di samping itu adalah blessing from the God. Berkat daripada Tuhan. Kenapa saya berani melangkah ke satu kota di mana saya tidak mempunyai sanak dan saudara? Saya hanya punya satu bekal. Saya sudah melayani Tuhan. Sebagai apa? Sebagai guru sekolah minggu. Itu sebabnya gaya saya kalau khotbah tidak lepas dari seorang guru sekolah minggu. Haleluya. Sampai hari ini saya nggak bisa lepas itu. Jadi saya pikir inilah yang kebawa oleh saya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang sudah berani meninggalkan ayah dan ibunya untuk mengambil istri menikah, itu bukan masalah pemberkatannya, tapi masalah apa? Masalah dia harus ambil tanggung jawab menghidupi anak orang. Apakah orang yang menikah itu pasti cocok? Saya katakan dengan yakin dan pasti, tidak ada orang yang menikah cocok 100%. Kalau ada yang bilang cocok 100%, katakan adalah bohong besar. Amin.
Ya, ya supaya tidak lari saya kembali ke sini. Tanggung jawab keluarga adalah cerminan iman yang hidup. Dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang yang tidak memperhatikan seisi rumahnya itu orang murtad, lebih baik, lebih buruk daripada orang beriman. Dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 kita baca dulu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Mengabaikan keluarga berarti menyangkal esensi Injil adalah kasih. Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, khusus dalam konteks membantu yang dekat seperti keluarga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintah kepada kita untuk mengasihi keluarga kita. Orang Kristen apalagi sudah pelayanan, kalau ditanya definisi kasih, jawabannya cepatnya seperti kereta wush. Kalau ditanya kasih, oh kasih. Pernah ada suatu ketika di suatu gereja, seorang istri membawa anak, membawa koper komplit, datang ke gereja bilang, Papa, kami lebih baik tinggal di gereja. Loh kenapa? Papa kalau di gereja kayak malaikat. Kalau di rumah kayak, haleluya, gak berani ngomong. Iya, Bapak Ibu Saudara, saya ngomong kasih itu gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ada amin? Yang paling gampang aja ketika kita lagi duduk di meja makan, kita lagi baca buku, istri tanpa sengaja menjatuhkan gelas yang berisi teh panas satu gelas, mejanya ketumpahan teh semua, bukunya hampir kena. Pertanyaan saya, adakah engkau praktek kasih di situ? Gak sengaja, tidak sengaja. Ada banyak kejadian demi kejadian dalam rumah tangga, praktek kasih perlu dilihat oleh orang rumah. Adakah mereka melihat ada kasih dalam hidupmu? Beberapa hari ini media sosial kita dihebohkan seorang yang menganiaya pembantu, memberi makan yang tidak layak. Bahkan mungkin juga memberikan air minum dari air keran. Bapak Ibu Saudara, tindakan kasih itu terpancar dalam setiap kehidupan kita. Poin saya pagi ini adalah, mari kita melakukan kasih itu tanpa disorot oleh media manapun. Di dalam hati penuh dengan pengampunan. Di dalam hati kita melakukan sesuatu yang, oh ya Tuhan, ini yang harus saya lakukan sebagai orang beriman. Tunjukkan bahwa engkau anak Kristus. Tunjukkan bahwa engkau adalah murid daripada Tuhan Yesus. Kasih dalam keluarga sangat penting. Ada banyak anak-anak muda yang susah untuk dibina. Bahkan mereka terkesan menjadi berandal. Karena apa? Karena kurang kasih dalam keluarga. Akibatnya apa ketika mereka tidak ada kasih dalam keluarga? Mereka di luar rumah membuat geng-geng di mana mereka merasa diterima. Di mana mereka merasa dikasihi. Di mana mereka merasa diterima dengan kekurangannya. Penting catatan buat kita semua. Bahwa kita harus kasih kepada seisi rumah kita. Agar apa? Agar ketika kita berbicara mengenai kasih daripada Tuhan, ketika kita bicara mengenai Injil, mereka mudah menerima. Karena poin yang pertama, mereka melihat ada kasih yang keluar dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Hari-hari ini, kenapa banyak suami istri bertengkar?
Kenapa mereka banyak masalah? Bukan hanya orang tidak punya, orang kaya pun banyak yang hari-hari ini saya melihat kasihnya sudah mulai tawar. Mereka pergi makan bersama di restoran, tapi mereka asik main sendiri. Ada yang scroll TikTok, ada yang online, ada yang Shopee dan sebagainya. Saya pikir kok kasihnya sudah hambar ya sekarang ini. Zaman kita dulu belum ada HP, kalau nggak ketemu apalagi pakai surat, suratnya kalau datang itu dicium, haleluya. Sekarang udah cepet, ada WA, ada foto, ada apapun, bisa voice note juga, luar biasa. Bahkan pendeta pun khotbah bisa digantikan Pak sekarang dengan AI. Bagi saya, it's okay buat penginjilan, it's okay. Hari-hari ini kita bisa mendengar khotbah-khotbah yang bagus. Tapi ingat, kita harus tetap digembalakan di satu gereja. Tetap ingat kita punya komunitas. Kalau kita diberkati, kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Kalau kita punya problem masalah, kita bisa sharing dengan teman kita. Yang tentunya tidak ember. Ada banyak orang Kristen yang suka bilang ember. Kenapa? Ada seorang, Pak, saya panuan di punggung saya. Iya, jangan diem, jangan ngomong ya. Satu gereja tahu semua. Punggungnya penuh panu. Kok bisa lah? Itu sebagai anak Tuhan mesti jaga mulut. Jaga mulut untuk tidak membuka aib orang. Tapi cukup kalau kita dipercaya, kita keep itu. Kita berdoa bersama-sama. Kita kuatkan, encourage. Gereja hari-hari ini mereka ada yang satu hamba Tuhan ngomong sama saya, Pak, saya nggak khawatir gereja saya LED-nya 150 meter. Puji Tuhan. Jadi nggak perlu Yesus. Oh ya perlu. LED perlu, tapi perlu Yesus, perlu. Ketika ada Yesus, segalanya pasti engkau punya. Amin. Haleluya. Jangan membanggakan hal-hal yang kelihatan lah Bapak Ibu Saudara. Ya. Poin yang kedua di sini dikatakan keluarga adalah ladang pelayanan pertama dan utama. Gereja kuat karena jemaatnya kuat. Jemaat kuat karena keluarganya kuat. Keluarganya kuat karena didukung oleh firman Tuhan yang kuat. Efesus 6 ayat yang keempat. Keluarga adalah ladang pertama, pelayanan pertama dan utama. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetap didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa jangan bangkitkan amarah anakmu. Suatu saat ketika ada seorang guru les gitar, mereka mengajar beberapa anak. Anak yang satu suruh main, yang PR kemarin oke. Anak yang kedua oke, anak yang ketiga blas gak bisa. Dia bilang, dasar kamu BODO, dasar kamu bebal. Seumur hidup anak itu tidak akan pernah bisa main gitar. Karena apa? Karena vonis daripada seorang guru ini. Orang tua pun demikian. Jangan memberikan doa yang terjelek untuk anak-anak kita. Tapi semangati anak-anak kita. Kalau mereka jatuh kita topang. Kalau mereka ragu kita dukung dalam suatu pengalaman kita. Ayo maju terus. Kalau dia jatuh bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Kalau mereka tidak ke gereja. Ayo dorong ke gereja. Anak muda sekarang pintar jawabannya. Online Pak. Haleluya. Online udah pakai celana pendek, pakai kaos sambil makan kacang sambil minum kopi. Betul apa betul? Kameranya dimatiin. Pengalamannya. Orang Kristen dipanggil untuk membina, mengajar, merawat keluarganya terlebih dahulu. Pemimpin gereja saja diisyaratkan untuk mampu mengatur rumah tangganya. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat dan kelima, coba ditayangkan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai rumah tangga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Ini ada salah satu syarat daripada pengurus jemaat. Di situ dikatakan dipilih orang-orang yang keluarganya tidak bermasalah. Dipilih orang-orang yang bisa menjadi suri tauladan
contoh daripada kehidupan. Kalau dibilang saya sempurna, tidak, kesempurnaannya punya Tuhan. Saya punya kekurangan, punya kelemahan, punya. Tetapi di situ kembali lagi poin yang pertama, harus ada yang mengasihi. Ketika kita punya salah, kita mengaku pada Tuhan, kita minta maaf kepada Tuhan. Keluarga mendukung, memberikan kasih sehingga semangatnya boleh bangkit. Jangan malah dijatuh-jatuhin, tapi didukung. Demikian pula dalam komunitas. Kalau ada anggota komsel kita yang salah, kalau ada dalam komsel kita yang lemah, kalau ada yang tidak semangat, ayo kita semangati. Kalau ada pokok doa, pergumulan, kita berikan mereka motivasi untuk bangkit kembali. Kebetulan di gereja kita kemarin ada 10 hari kepenuhan mencari Roh Kudus. Rindu dipenuhkan Roh Kudus. Saya percaya ketika Roh Kudus menjadikan karunia buat kita untuk tetap berkobar, untuk semangat melayani Tuhan. Rindu akan jiwa-jiwa. Kita tidak mencari popularitas. Kita tidak mencari follower atau two thumbs up daripada manusia. Tapi yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Masuklah hai hambaku yang setia dalam perjamuan. Karena engkau layak. Jangan sampai dikatakan aku tidak mengenal engkau. Ini adalah suatu perkataan yang sangat menjadikan kita, perenungan kita. Adakah kita melayani Tuhan hari-hari ini, kita tidak dikenal Tuhan. Bahkan dikatakan, Tuhan bukankah saya mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, membangkitkan orang mati demi namamu. Enyalah aku tidak mengenal engkau. Ini hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berada dalam zaman akhir daripada zaman akhir. Waktunya kapan? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tuhan pun akan memberitahukan kepada kita. Pendidikan iman dimulai dari rumah. Ulangan 6 ayat 1 dan 2 saya tambahkan di sini. Coba baca. Pendidikan iman itu, PDIK itu bukan dari sekolah minggu ya, tapi yang penting dari rumah. Inilah perintah, ketetapan dan peraturan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat yang ke-6, 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Puji Tuhan. Jadi pengajaran mengenai firman itu tidak cukup hanya di sekolah, dikirim ke sekolah minggu, ke youth, ke pemuda, enggak cukup. Tapi orang tua harus mengambil peranan untuk mengajarkan kepada generasi muda itu takut akan Tuhan. Suatu kebanggaan ketika kita melihat anak-anak kita sudah berhasil bekerja, finansialnya diberkati oleh Tuhan. Kita bertanya ke mereka, adakah engkau sudah ke gereja? Sudah Pak, puji Tuhan. Nah, itu adalah satu kebanggaan orang tua. Karena apa? Kalau anak sudah takut akan Tuhan, seberhasil apapun dia akan takut sama Tuhan dan rendah hati. Saya nggak percaya kalau orang yang punya duit 1 triliun itu juga rendah hati. Saya juga nggak percaya. Belum tentu. Kadang-kadang ada muncul kesombongan pribadi. Ini karena saya. Mungkin nggak ngomong, tapi dalam hati. Ini karena saya. Tetapi kalau anak cucu Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Amin. Ya. Poin yang ketiga. Jadi di konklusi di sini dikatakan adalah prioritaskan waktu dan perhatian untuk membimbing anak-anak dan pasangan dalam Tuhan, jangan terlalu sibuk pelayanan atau pekerjaan sampai mengabaikan keluarga. Ada satu cerita ketika hamba Tuhan top
Dari sini ke sana, dari sana ke sini, pulang hanya bawa pakaian kotor 2 koper, pakaian kotor 4 koper, pakaian kotor 6 koper. Lama-lama istrinya bilang, "Pah, aku minta cerai." Kenapa? Aku di sini cuma jadi pembantu. Papa ke sana ceritanya, "Wah, saya di sana jamu makan, timlo, ayam, barongsai, capcay, bakyak dan sebagainya." Ya, inilah pentingnya untuk suami istri 11-12. Artinya apa? Mari bertumbuh bersama dalam keluarga. Istri jangan ditinggal, istri diajak. Kalau tidak diajak banyak setan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, ketika orang suka pergi, misalnya orang misi, mohon maaf ya Pak, pergi misi, istrinya ditinggal, nanti pulang bawa pakaian kotor, berangkat lagi, belum duduk berangkat lagi karena ditunggu jadwal dan sebagainya. Semua itu nothing, semuanya akan jadi nol ketika keluarganya berantakan, ketika anaknya ditangkap polisi karena narkoba, ketika anaknya didapatinya mereka tidak betul dalam pasangan. Semuanya akan jadi nol. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita pikirkan keluarga. Utamakan dulu pelayanan dalam keluarga. Stop, jadwal semua bisa diatur. Semua bisa diatur. 1 hari 24 jam. Tapi ketika anakmu ulang tahun kau tidak ada. Ketika anakmu lagi lamaran kau tidak ada. Anakmu sanggit tidak ada. Bahkan anakmu menikah pun kau tidak ada. Nothing. Semuanya akan nol. Ada satu teman saya punya catatan yang bagus. Tanggal dia pacaran jadian, tanggal dia nembak, tanggal dia kawin, tanggal dia punya anak, dicatat semua. Saya tanya buat apa? Ini kalau tiap pagi dirayakan, kalau dia bangun tidur dilihat, oh ini. Dilihat, oh hari kepernikahan, hari nembak, hari jadian. Ya nggak usah lebay seperti itulah. Yang penting bagaimana perempuan itu tidak perlu dirayain dengan bunga, nggak perlu. Yang penting dikasihi. Ketika engkau pulang, istri ada menyiapkan makanan. Ketika engkau pulang malam, istri pun ada. Mereka menjadi suatu sorga di dalam rumah tangga. Ada banyak sekarang orang merasa rumah tangganya bukan sorga. Kalau mau pulang telepon pembantunya, "Bi, iya, nyonya udah tidur?" "Iya, baru pulang." Istrinya belum bangun, lakinya udah berangkat. Ampun, sibuk. Dan ini tidak juga masuk dalam gereja, banyak juga terjadi. Tapi mari hari ini dengan gaya sederhana saya menyampaikan, kasihilah pasanganmu, kasihilah keluargamu, didiklah anak-anakmu, mantu cucumu, takut akan Tuhan. Bicarakan waktu mereka ada duduk, ada makan. Kita bersaksi sedikit lewat kesaksian singkat. Ayo doa, ayo berbicara. Kan kalau orang Tionghoa itu kan suka paling takut yang ditempeli di dinding plek. Apa itu merah-merah itu nggak tahu saya. Tapi kalau bagi saya, kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Mau ditempeli mau enggak terserah. Saya bilang, kuasa Tuhan cukup bagi. Kalau tumpangi tangan. Mungkin punya cucu, saya baru punya cucu bulan Mei kemarin, puji Tuhan, dan nunggu 7 tahun. Saya juga enggak cerita, "Oh doain ya saya pengen cucu." Ya enggak, saya hanya doa ngomong Tuhan, saya pengen cucu, kapan ya saya punya cucu? Haleluya, 7 tahun Pak dijawab. Dan menjadi kesaksian. Ya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu kok kapan kairos Tuhan terjadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Kadang-kadang orang memaksa Tuhan. Tuhan, jujetnya tanggal ini loh. Jujetnya 10 tahun harus punya cucu. Enggak. Saya bilang, isi aja lah Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan saya minta cucu. Tuhan saya minta cucu. Deket ngomong, Tuhan saya minta cucu, saya minta cucu. Hari-hari ini kemarin juga begitu. Saya ada nasihat yang ngomong, "Aduh dagang sepi. Aduh duitnya nggak bisa, duitnya habis." Saya bilang, ubah doamu, ganti doamu. Gimana? Diberkati. Rame, diberkati. Rame. Gak usah ngomong-ngomong di pasar, gak usah ngomong sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Seandainya Bapak Ibu Saudara punya bos, dan kita sebagai pegawainya, kita maki-maki bos kita marah gak kira-kira?
tanggal 31 gajian ya, tanggal 1 gajian ya. Awas kayak gajian tuh. Siapa lo? Kita hamba Tuhan, kita hanya mohon. Kita hanya minta sama Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun. Gereja itu bukan entertain, tapi gereja adalah bagaimana saudara ketemu dengan Tuhan. Diproses ketemu dengan Tuhan. Apakah di proses itu enak? Belum tentu. Di proses ada yang enak, ada yang tidak enak. Di proses itu rata-rata pasti tidak enak. Jadi hari ini kita beroleh pemikiran bahwa yang pertama kita harus kasih dalam keluarga. Utamakan keluarga dalam pelayanan yang pertama dan utama. Apa artinya engkau dapat piagam words number 1 di luar ketika keluargamu hancur. Semuanya nothing. Sia-sia. Tapi bangun keluarga. Setelah keluarga bangun keluar. Firman Tuhan mengatakan, pergilah Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita disuruh. Disuruh apa? Disuruh keluar, menjangkau. Siapa itu? Jiwa. Saya terlalu percaya ada satu bilangan yang mengatakan bahwa umat Kristen di Indonesia sejak krisis naik signifikan. Ada yang mengatakan 3%, ada yang menyatakan 10%, ada yang menyatakan 30%. Kalau saya aminkan 30% Tuhan. Boleh nggak? Boleh, iman kita kok. Kita kalau jangan pesimis, tapi boleh. Rai, boleh. Iman kita kok. Kita bukan orang halu, tapi kita orang beriman. Tuhan bilang, penuhilah muka bumi dengan murid-muridku. Lewat tanganmu, lewat kakimu, lewat sistemmu, lewat yayasanmu, lewat gerejamu. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa tanggung jawab itu meliputi aspek rohani dan materi. Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita baca dulu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab hartamu yang kucari melainkan kamu sendiri. Karena anak-anak yang mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anak. Di sini dikatakan bahwa warisan yang baik yang kita tinggalkan itu orang Tionghoa mengatakan kehwe. Kehwe, harta, duit, emas. Yang saya mau katakan pagi ini, harta yang paling berharga yang ditinggalkan orang tua kita adalah iman, takut akan Tuhan. Ada konsep mengatakan bahwa anak harus memberi ke orang tua, betul. Konsep di Alkitab mengatakan orang tua dulu yang memberkati anaknya dulu. Jangan dibalik. Saya ketemu beberapa orang tua yang mengatakan bahwa saya berdoa, anak saya nanti kalau kaya nggak lupa saya. Ngarep manusia, mengharap kepada manusia akan kujiwa. Bahasa Jepang itu, kujiwa. Kita sudah banyak melihat asuransi mengecewakan, apalagi uang di bank mengecewakan, emas mengecewakan, tetapi iman tidak pernah mengecewakan. Ayo hari-hari ini kita kejar iman. Kita kejar bagaimana orang tua kita dulu berdoa kepada Tuhan supaya anak-anaknya diberkati. Kalau anak-anaknya sudah diberkati, kita berdoa juga buat anak cucu kita supaya anak-anak kita juga punya iman kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika mereka punya iman akan Tuhan, kita tenang sebagai orang tua. Kalau toh kita dipanggil pulang, kita menutup mata dengan seksama dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Betul apa betul? Betul. Saya bangga punya orang tua yang takut akan Tuhan. Saya bangga punya mertua yang takut akan Tuhan. Di mana itu warisan yang diberikan kepada saya dan istri adalah iman. Takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Sehingga ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak sombong. Ketika kita misalnya pun terperosok jatuh dalam lembah kesakitan atau lembah mungkin penderitaan, kita tetap punya Tuhan. Kenapa? Orang sukses diberkati Tuhan disertai, orang jatuh pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebetulnya banyak orang mengatakan, Pak, vonis dokter sudah mengatakan kami tidak ada kesempatan untuk hidup. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya pernah mendengar satu kesaksian bahwa ketika orang kena kanker tulangnya tulang belakang lagi. Itu sudah dunia kedokteran udah angkat tangan, wis tinggal tunggu dipanggil pulang. Mau makan apa aja boleh. Mau capcay, mau apa aja boleh. Mau kambing juga boleh. Kambing yang dekat sini boleh. Tetapi di luar nalar. Orang ini bukan dari aliran Pantekosta. Aliran Pantekosta kan percaya bunyi suara Roh Kudus, di mana orang ini ketika malam berdoa, angin masuk lewat mulutnya dia. Dan orang itu bisa berdiri dan berjalan. Suster yang jaga kaget, dulu mayat ya? Bukan saya. Loh kok bisa jalan Pak? Beri kemuliaan buat Tuhan, apa? Tulangku diganti baru, kayak ganti spare partnya mobil, plek ganti. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Itu sebabnya hari ini, saudara yang mengalami apapun, keluarga yang penting, jaga keluarga saudara. Wariskan kepada generasi muda kita, bukan harta, tapi iman, percaya akan Tuhan. Setialah dalam melayani, karena orang yang melayani Tuhan sejak muda, pasti Tuhan ingat apa jasa-jasanya. Pasti Tuhan berkati pada waktunya. Kita hanya mohon pada Tuhan, kairosnya Tuhan terjadi buat kita. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan ke Pak Cahya. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik, WL Singer. Saudara diberkati pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pastor Patim yang sudah memberkati kita semua. Ya, saudara mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Engkau telah mengingatkan dan mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat hamba-Mu, Pastor Timotius. Ajar kami terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu, untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan, mengasihi keluarga yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Ada maksud dan tujuan Tuhan ketika Engkau membentuk keluarga dalam hidup kami. Pakailah setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini, supaya setiap apa yang menjadi maksud Tuhan, tujuan Tuhan bagi keluarga di tempat ini, Tuhan genapi. Seturut dengan kehendak dan janji-Mu, kami akan terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menuntun kami. Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, Pastor Timotius. Tuhan, penuhi dengan hikmat-Mu, isi hati-Mu yang disampaikan. Sehingga urapan Tuhan boleh terus terjadi dan menjadi berkat ketika berita firman diberitakan dan disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.